Lantas, jika nantinya terbukti di pengadilan, maka vonis hukuman mati rasanya pantas diberikan kepada para terdakwa. Kalau perlu, keesokan hari setelah vonis diketok tanpa opsi kesempatan banding atas vonis tersebut, biar kapok dan menjadi peringatan bagi yang lain. Kita melihat bagaimana beras busuk itu pada akhirnya dijadikan makanan binatang pun tidak layak. Memangnya manusia itu harganya rendah ya di mata Anies Baswedan? Kelihatannya sih memang begitu. Kembali ke masalah Anies Baswedan, terlalu banyak masalah yang muncul pada saat dia berkuasa di Balai Kota DKI Jakarta selama 5 tahun, 2017 sampai 2022. Korupsi dana bantuan sosial atau bansos yang diindikasikan merugikan negara 2,85 triliun. Kemudian dana bansos seperti ini. Nah, kalau melihat rekam jejak seperti ini, pantaskah orang seperti ini menjadi pemimpin? Beberapa media membuat pemberitaan positif soal bansos Pemprov DKI dan pihak-pihak yang terlibat membuat seakan semuanya baik-baik saja. Padahal dana untuk mengadakan dan mendistribusi bansos yang berupa sembako itu 3,6 triliun rupiah. Gila ini mah. Menampilkan fakta dahsyat. Dalam video-video itu terlihat yang direkamnya bahwa ada 1.000 ton beras yang telah dikemas dalam paketan 5 kilograman. Buat apa itu beras di situ? Sehingga hanya ada satu kata untuk menggambarkan situasi ini, yaitu bejat pelakunya. Saat pandemi COVID-19 terjadi, banyak anggaran dari APBD DKI senilai 3,65 triliun dalam bentuk paket sembako. Nah, Dinsos yang mengelola dana itu menunjuk 3 rekanan untuk menyalurkan paket tersebut, yakni Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Namun nggak tahu kenapa anggaran terbesar diamanahkan pada Perumda Pasar Jaya senilai 2,85 triliun. Kenapa kok nggak dibagi rata dengan ketiganya ya, kataku. Ya, sedangkan PT Food Station itu 370 miliar dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi nilainya 425 M. Mungkin saja Dinsos memberikan porsi besar untuk Pasar Jaya karena statusnya masih perusahaan umum. Jadi ya lebih mudah untuk administrasinya. Oke. Menikmati panggung sandiwara senikmat-nikmatnya. Itulah yang dilakukan Anies selama menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta. Nggak tahu apakah dirinya terlibat dalam peristiwa ini atau enggak. Yang pasti sudah sepatutnya pemimpin itu tahu semua gerak-gerik jajarannya yang dirasa mencong. Pasti nih teman-teman sekalian penasaran nih, peristiwa apa sih yang terjadi sampai saya mencolek nama Anies Baswedan ya. 1.000 ton beras busuk itu terkumpul dalam satu gudang loh. Mungkin sudah dipastikan 100% kondisi beras yang sudah seperti tepung itu dan nampak menguning. Beras itu juga sudah nggak bisa dikonsumsi manusia, bahkan hewan pun nggak layak untuk memakannya. Jadi miris sekali nasib tumpukan beras itu. Jadi terasa begitu mubazir. Kenapa sih beras sebanyak itu ditimbun? Bukankah beras itu seharusnya disalurkan pada rakyat DKI di tahun 2020 sampai 2021 lalu ya? Banyak sekali pertanyaan yang mencuat dalam otak saya. Jadi memang sulit sekali rasanya untuk bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan saya. Dan tak sampai di situ saja, narasumber pun mendapatkan beberapa data penting yang bersumber dari forensik audit Ernst & Young. Sudah pasti dong kalau data dari forensik itu detail. Dari total anggaran 2,85 triliun itu, Pasar Jaya bekerja sama dengan beberapa vendor. Namun dari hasil data nama vendor itulah kok nampak aneh. Mosok vendornya bansos DKI berjenis dari pengelola parkir, tukang AC, sampai kontrak terbangunan. Jadi benar-benar gak nyambung. Dan gak sampai di situ saja, mereka juga bekerja sama dengan supplier beras. Tapi gak disangka-sangka, nama supplier beras itu membuat saya terkejut. Di dalam daftar nama supplier terdapat nama relawan Anies, anggota DPRD, dari parpol pengusungnya, serta swasta. Surprise kan? Jadi pantas saja banyak yang mendukung Anies saat itu. Ternyata keloyalan mereka mendapatkan jatah toh. Jadi kalau teman-teman ingin melihat detail ceritanya, Anda bisa menyimak di akun Twitter milik @Kurawa. Nah, klimaksnya di sini nih. Pada tahun 2020, tepatnya tanggal 18 sampai 19 Desember, ada yang membuat kebohongan dengan cara menyebar secara serentak terkait pelaksanaan bansos DKI yang tepat sasaran. Wah, para pembuat media ini begitu cerdas sekali sampai bisa membuat berita palsu. Apakah mereka nggak takut kalau nanti dilaporkan? Atau ada backingan kuat di balik tindakan mereka itu?
Sehingga dengan beraninya mereka membuat berita palsu. Ya wallahualam, apakah peran KPK sudah maksimal dalam menangani masalah ini? Kalau kata narasumber sih, KPK cuma memantau saja kalau urusan di DKI ya. Entah bagaimana nih pendapat sobat sekalian tentang kinerja KPK terkait masalah ini. Parahnya lagi, KPK malah memberi penghargaan pada Dirut Pasar Jaya di tahun 2021 lalu. Waduh. Nah, kalau urusan kayak begini aja KPK seolah-olah merem. Naasnya lagi, ada rumor katanya di tahun 2021 kalau kepala BPK DKI malah dimutasi ke Aceh. Lah, kok tiba-tiba dimutasi? Kenapa ya? Apakah suatu kebetulan saja? Kepriben iki. Terus bagaimana kelanjutannya? Andai saja penegak hukum mau menindaklanjuti problematika